warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mu'allimil tullabi wa musammilil khairi liman yata'allamu. Thumma as-salatu was-salamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi ya yu'zamu ya rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu nad'uka Allahumma 'ilman nafi'an min yawmina ila al-hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi anwa'in ni'ami wa laqaifil ihsan wa faddalana ala sairi khalqihi bi ta'limil ilmi wal bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'uthi bi khairil milali wal adyan wa ala alihi wa ashabihi huduri ma'alimil iman wa syumusi awalifil irfan. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Masjid Al-Mujahidin, wabil khusus para ustaz, para hujjaj, para bapak hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah malam hari ini kita kumpul kembali melanjutkan pengajian ngaji kitab Ta'limul Muta'allim. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini dapat ridho Allah. Ilmu yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dalam kitab Ta'limul Muta'allim diajarkan juga cara-cara belajar dan mengulang-ulang pelajaran. Kalau kita hari ini belajar Qul a'udzu birabbil falaq, maka materi yang udah kita pelajari di kelas misalnya atau di majelis diulang 5 kali. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbil falaq. Besok tambah lagi. Besok tambah yang baru lagi, min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaqnya 5 kali. Min syarri ma khalaq, min syarri ma khalaq, min syarri ma khalaq. Qul a'udzu birabbil falaqnya 4. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbil falaq. Nanti yang baru, materi yang baru qul a'udzu min syarri ma khalaqnya 5. Besoknya lusa ada materi baru lagi, tambah lagi. Min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqabnya 5. Tapi baca dulu yang pertama. Yang pertama qul a'udzu birabbil falaq 3 berarti. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian materi yang hari sebelumnya min syarri ma khalaq, min syarri ma khalaq, 4, tinggal 4. Nah, materi baru 5. Materi barunya 5. Min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Nah, kemudian materi berikutnya hari besoknya. Hari besoknya dapat materi baru lagi. Wa min syarri naffatsati fil 5. Wa min syarri naffatsati fil 5. Jadi hari sebelumnya 4, hari yang sebelumnya lagi 3, hari yang sebelum lagi 2. Jadi qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian min syarri ma khalaq, min syarri ma khalaq, min syarri ma khalaq 3. Min syarri ghasiqin idza waqab, min syarri ghasiqin idza waqab, min syarri ghasiqin idza waqab, min syarri ghasiqin idza waqab 4. Nah, materi yang baru dipelajari di kelas atau di majelis ini 5. Min syarri naffatsati fil 'uqad, min syarri naffatsati fil 'uqad, min syarri naffatsati fil 'uqad 5. Nah, nanti begitu dapat lagi, hari berikutnya dapat materi baru lagi 5. Wa min syarri hasidin idza hasad 5, dan begitu seterusnya. Ini lebih mudah untuk menghafal, lebih mudah untuk melekat dalam pikiran kita atau dalam ingatan kita. Memang ini tips atau cara-cara santri Pak. Cara-cara santri belajar. Kalau yang di majelis talim ini tahu di rumah diulang apa enggak. Buat anak-anak kita, anak
Biasanya kalau belajar di pondok, ya anak kalau belajar di pondok itu diulang-ulang. Nah, cara mengulangnya begitu. Materi yang baru didapat 5, materi hari sebelumnya 4, materi yang 2 hari sebelumnya 3, materi yang 3 hari sebelumnya 2, materi yang 4 hari sebelumnya 1. Nah, materi 5 hari sebelumnya pasti udah hilang dan udah nempel. Begitu caranya. Coba dah pondokin anak. Kita mah jiro ngaji taruh. Jiro. Habis ngaji ditaruh. Buat anak di pondok itu biasanya diulang-ulang seperti itu. Pondokin anak kita, dipondokin. Anak mertua aja dipondokin. Ntar nggak nemenin kalau anak mertua yang pondokin. Nah, kita akan bahas berikut ini berdua, paling tidak akan dua pembahasan pada malam hari ini. Yang pertama akan kita bahas tentang cara-cara belajar. Apakah belajar itu harus dengan membaca dalam hati atau dengan cara-cara yang lain. Kemudian juga tentang yang kedua tentang semangat belajar yang akan kita bahas pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Wa yanbaghi alla ya'tada al-mukhafatata fit tikrari li'anna ad-darsa yanbaghi an yakuna bi quwwatin wa nashatin. Wa yanbaghi, dan seyogianya apa alla ya'tada, seorang murid tidak membiasakan al-mukhafatata, pelan-pelan al-mukhafatata, membaca dalam hati, fit tikrari, dalam mengulang pelajaran. Li'anna ad-darsa, karena sungguhnya pelajaran yang bagi ayyakuna bi quwwatin, belajar itu seyogianya ayyakuna bi quwwatin, itu dengan kekuatan, wa nasyatin, dan juga dengan sungguhan, dengan semangat, wala yajharu jahran, dan juga tidak dia kencang-kencang, jahran dengan terlalu kencang, wala yajhada nafsahu, dan juga dia tidak memaksa nafsahu akan dirinya, kaila yanqati'a, supaya tidak terputus dia anit tikrari, dari mengulang-ulang. Fa khairul umuri, maka sebaik-baiknya perkara, awsatuha, adalah yang pertengah-tengahannya dari perkara itu. Seorang murid atau santri dan kita yang sedang belajar, maka mengulang-ulang pelajaran seyogianya jangan dengan bacaan yang pelan, kencang bacaannya. Kencang di sini juga jangan terlalu kencang, tapi nggak boleh baca pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak bisa begitu. Harus bersuara, harus kedengaran, dan itu selain bisa untuk mempercepat nempelnya dalam ingatan kita, itu juga untuk melatih lisan kita. Orang kalau biasa ngomong atau biasa melafatkan itu jadi lancar, tapi kalau baca dalam hati, nanti begitu disuruh ngucapin atau disuruh baca kenceng nggak bakal bisa dia, atau paling nggak kekagok. Tapi kalau udah terbiasa dia bicara dengan suara lantang, bicara dengan suara yang terdengar, bisa didengar sama orang, maka itu akan mempermudah dia. Ada dua manfaat di sini. Manfaat pertama, lebih cepat nempelnya. Manfaat yang kedua, ini untuk melatih juga, melatih pelafalan. Kalau suruh ngapalin wujuhu yaumaidin na'imah, coba di dalam hati aja atau pelan. Nanti begitu disuruh baca kencang dia agak kagok, soalnya udah biasa pelan. Jadi harusnya lebih terdengar. Jadi jangan dengan suara yang sangat pelan, jangan. Tapi tidak juga boleh dengan suara yang sangat kencang, nggak boleh. Kalau terlalu kencang juga jangan, capean nanti. Capean, semangat banget belajar hari pertama. Dari jam 9 sampai jam 11, kencang banget. Besokannya tepar. Nah, karena kecapean kalau gitu. Jadi harus pertengahan saja, tidak terlalu lirih atau tidak terlalu pelan, dan juga tidak terlalu kencang, pertengahan. Karena sebaik-baiknya perkara itu yang tengah-tengah. Khairul umuri awsatuha. Ini dalam mengulang pelajaran. Di pondok saya dulu itu belajar dari jam 9 sampai jam 11. Waktu saya pertama kali tahu cara belajar adalah belajar gini amat ya. Jadi segini dah musolanya nih. Satu musola atau satu aula, pada waktu itu satu aula itu ada kira-kira ya 200 orang. Itu semuanya nggak ada yang diem, ada yang ngapalin
Imriti alhamdulillah qad wafaqa, ada yang hafalin alfiyah, ada yang baca buku pelajaran biasa. Buku pelajaran biasa Pancasila satu, wah apa aja boleh dibaca. Jadi semuanya ya berisik, semuanya kedengaran. Manfaat yang ketiga dari kondisi ini kita juga bisa fokus. Jadi dalam keadaan berisik bagaimanapun kita tetap bisa fokus. Itu ada 3 manfaat. Udah biasa, karena terbiasa di keramaian atau terbiasa di suasana yang berisik, meskipun berisik kita tetap fokus. Kan keren. Orang-orang lagi berisik, orang-orang lagi nyetel musik dangdut kenceng banget, tapi kita masih tetap ngapalin Yasin, atau kita masih tetap baca tabarok. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Padahal di lagi nyanyi LP. Itu namanya fokus, melatih fokus juga atau melatih konsentrasi kita juga. Ada 3 manfaat. Tidak terlalu kencang, tidak terlalu pelan juga, tapi tidak boleh pelan. Kalau terlalu pelan ini menempelnya susah, dan juga nanti saat diucapkan, saat disuruh ngulang dengan suara keras nggak bisa dia. Kalau terlalu keras nanti dia capek, terlalu keras nanti dia memaksa dirinya sehingga besok-besokannya kapok, nggak mau belajar lagi karena udah kecapean. Yang bagus itu pertengahannya. Hukiyah, dihikayatkan anna Abu Yusuf kana yudakirul fiqh. Sesungguhnya Abu Yusuf ini salah satu muridnya Imam Abu Hanifah. Sesungguhnya Abu Yusuf, karena ini kitab Ta'limut Ta'lim ini adalah kitab madhab Hanafi. Imam Abu Yusuf kana yudakirul fiqh. Beliau selalu mudzakarah atau mempelajari fikih ma'al fuqaha'i, beserta orang-orang ahli fikih atau ulama ahli fikih, bi quwwatin wa nasyatin, dengan kuat, wa nasyatin, dan juga dengan semangat. Nasyat itu giat, sungguh-sungguh. Wa kana sahruhu yata'ajjabu, dan ada sahruhu, iparnya Abu Yusuf, yata'ajjabu, kagum bi amrihi, dalam keadaannya Abu Yusuf. Wa yaqulu, dan berkata sahruhu, ana alamu, saya tahu, ana alamu, saya tahu, annahu jai'un, bahwa dia Abu Yusuf itu lapar, mundu khamsati ayyamin, sejak 5 hari. Wa ma dzalika, tetapi bersama itu, innahu yunadiru ma'al quwwati wan nasyati, tapi dia tetap berdiskusi dengan kuat dan juga dengan semangat. Ini Abu Yusuf, salah satu madhab Imam Abu Hanifah, madhab Hanafi. Ini kalau udah ngomong masalah pelajaran fikih, kalau udah bicara tentang hukum-hukum fikih atau tentang objek-objek yang perlu ditetapkan, kasus-kasus yang perlu dipecahkan masalahnya, mudzakarah atau berdiskusi, belajar, diskusi sambil menyampaikan argumennya. Imam Abu Yusuf ini kalau diskusi semangat, dan suaranya pasti jelas, suaranya ini pasti kedengaran sama orang, dengan semangat dan dengan kekuatan. Waktu itu ada iparnya. Pernah satu waktu iparnya mendengar diskusinya Imam Abu Yusuf dengan semangat. Imam Abu Yusuf benar-benar giat atau benar-benar dia dengan kekuatan melaksanakan mudzakarahnya ini. Padahal saya tahu ini Imam Abu Yusuf ini dia dari 5 hari yang lalu belum makan, lapar. Jadi waktu di ruang diskusi semangat, tapi di luar ruang diskusi sebenarnya dia lagi lapar. Karena lapar, ya, karena nggak makan dia lapar. Tapi begitu masuk ke majelis ilmu, dia diskusi, membahas pembahasan fikih, ini tetap dia membahas dengan semangat, dengan suara yang lantang. Memang dalam belajar itu hendaklah kita masuk dalam suasana yang semangat, masuk dalam suasana yang kuat, bahwa kita benar-benar ingin membahas ilmu ini. Ngaji aja Pak, kadang-kadang kita lagi sakit nih, tapi kalau diajak ngaji sembuh. Kalau diajak ngaji mudah-mudahan jadi obat. Begitu Bang Sain ya, mudah-mudahan jadi obat. Pokoknya puyeng-puyeng dikit mah mudah-mudahan jadi obat. Makanya kalau ngaji, kalau puyeng Pak, ditempelin aja duit 100.000 sini. Sambil berangkat, bismillahirrahmanirrahim, niat jadi obat.
Memang harus demikian, harus dengan rajin, dengan semangat masuk ke dalam majelis ilmu. Ini contoh-contoh yang dilakukan oleh para ulama ketika sedang bergelut dengan pelajaran atau dengan ilmu, pasti dengan semangat. Yang bagi ini yang pertama tentang cara belajar, hendaklah belajar dengan semangat, dengan suara yang tidak terlalu pelan juga tidak terlalu kencang, pokoknya dengan semangat. Yang bagi dan seyogianya Allah yakuna, tidak ada litolibil ilmi, untuk orang yang menuntut ilmu tidak ada fatratun wa tahayyar, fatratun satu keraguan, wa tahayyar dan dia bingung, fa innaha afatun, maka sesungguhnya fatrah itu keraguan, afatun itu sebuah cacat. Wa kana ustaduna Syekhul Islam Burhanuddin, hendaknya seorang pelajar, seorang santri ini jangan dia ada pada masa fatroh atau ada pada masa fatroh. Di sini bukan fatroh yang asli kekosongan seperti dalam pembahasan ta'rif, bukan. Tapi fatroh yang dimaksud di sini adalah ragu, bimbang, dalam kebimbangan. Tidak boleh seorang santri ini ada dalam kebimbangan. Kalau dia ada dalam kebimbangan, maka dia tidak akan masuk atau dia tidak akan bisa memahami, tidak akan bisa memahami pelajaran-pelajaran itu, bimbang. Jadi pengen lanjutin apa enggak nih? Udah 6 tahun di pondok misalnya, udah 6 tahun di pondok, apa ngabdi atau pulang? Jangan sampai begitu. Kalau ngabdi ya ngabdi, kalau pulang ya pulang. Kalau pulang yang penting 2, kalau enggak ngajar ya ngaji. Harus begitu, mantap namanya. Tapi kalau enggak pulang ya ngabdi. Jadi harus benar-benar pilihannya ini harus benar-benar yang pasti. Kalau dia mau masih terus di situ yang ngabdi, kalau mau ngabdi yang ngabdi. Tapi kalau mau pulang pulang, nggak boleh bimbang. Karena kalau bimbang nanti dia tetap di pondok juga pelajarannya nggak masuk pasti. Nggak boleh ada kebimbangan. Sama pulang, dia pulang tapi masih bimbang juga. Perasaan pulang malah susah saya, orang nggak ada kiriman. Kalau pulang kan nggak ada jajan. Coba kalau di pondok masih dikirimin sama orang tua. Perasaan saya pulang nih malah susah nih hidupnya. Pengen balik lagi pondok. Udah kalau begitu bimbang. Jadi malang semuanya, magel. Iya, di rumah ya dia nggak jadi, di pondok juga dia nggak jadi. Semuanya magel. Tanggung jadinya. Jadi harus yakin. Tidak boleh ragu atau bimbang untuk menentukan satu keputusan, mau lanjut atau mau udahan atau pulang, boyong istilahnya. Kalau mau lanjut mantep, tapi kalau mau pulang silakan pulang. Jangan lupa juga kalau udah pulang minimal ngamalin ilmunya, atau kalau nggak ngamalin ilmunya ngaji lagi. Itu harus seperti itu. Nggak boleh cuti istilahnya. Kalau kuliah kan bisa cuti ya. Kalau ngaji mah nggak boleh cuti. Jadi harus pulang dari pondok, pilihannya itu ngaji lagi atau ngajar. Sebab yang namanya ngajar itu ngulang. Orang Jawa kalau bilang ngajar, ngulang Pak. Ada orang Jawa sini ya? Ngulang. Orang Jawa kalau bilang ngajar ngulang. Kenapa ngulang? Dulu pernah dia baca di pondok. Nah, terus dia ajarin ke siswanya, namanya ngulang. Yang ngulang apa? Yang ngulang kitab. Ngulang itu maksudnya mengulang, mengajar. Jadi ngajar itu mengulang-ulangi. Harus mantap, tidak boleh seorang pelajar dalam kebimbangan. Nggak boleh dia berhenti, kemudian ragu antara lanjut belajar atau tidak, dia tidak boleh. Harus jalan terus. Ada beberapa contoh di sini. Contoh yang dilakukan oleh sebagian ulama. Wa kana yuhka, dan ada diceritakan atau dihikayatkan an Syekhul Islam Istijabani, dari Syekh Islam Istijabani annahu waqa, bahwa sesungguhnya kelewatan ya PRT. Wa kana ustaz Islamiyah, wa kana ustadu Syekhul Islam, wa kana ustadu Syekhul Islam Burhanuddin yaqul,
Dan Ustaz Burhanuddin berkata, innama ghalabtu ala syurakai, aku menang mengalahkan teman-temanku, lebih unggul dibanding temanku, bi anni lam yaqli al fatratu, karena aku lam yaqo, tidak pernah terjadi li untukku al fatratu, kebimbangan wal ittirabu dan ragu-ragu, fit tahsili, dalam menghasilkan ilmu. Yang membuat aku ini lebih unggul dibanding teman-teman seangkatanku saat mondok, itu aku nggak ragu, aku yakin dan mantep. Orang-orang masih ragu, ini mau lanjutin, mau terusin kuliah apa-apa, apa mau pulang, apa mau kawin, masih ragu, apa mau enggak, aku mantep, lanjut ya lanjut. Ini yang membuat aku unggul dibanding kawan-kawan seangkatanku. Anak kita juga gitu Pak, kalau mondok biar kasih dia mantep, jangan bimbang. Kalau emang dia harus di pondok lagi, mondokin lagi, lanjut aja, ngirimin nggak apa-apa, kirimin transfer. Kalau zaman dulu namanya wesel wesel dulu, sekarang transfer. Kalau dia mau terus mondok didukung. Tapi kalau dia mau pulang boleh, tapi syaratnya harus ngaji lagi, lanjutin, nggak boleh berhenti, biar mantep menghasilkan ilmunya. Karena kemantepan ini yang membuat seorang pelajar ini berhasil dan ilmunya benar-benar nancep. Wa kana yuhkan Syekhul Islam Istijabani, dihikayatkan dari Syekhul Islam Istijabani, annahu waqa'a fi tahsilihi wa ta'allumihi fatratun, bahwa sesungguhnya telah terjadi fi tahsilihi wa ta'allumihi, dalam menghasilkan dan juga belajarnya Syekh Istijabani fatratun, satu keraguan, ithnai asyara sanatan, selama 12 tahun, bin qilabil maliki, sebab pergantian raja atau penguasa, wa kharaja ma'asyarikihi, dan Syekh Istijabani keluar pergi ma'asyarikihi, bersama temannya, seorang temannya, fil munadharati, dalam sebuah diskusi, walam yatruka, dan keduanya tidak meninggalkan al-munadharata, akan diskusi atau kuliah, wa kana yajlisani, dan dua-duanya selalu duduk, fil munadharati, dalam kuliah itu, kulla yaumin, setiap hari. Walam yatruka al-julusa, keduanya tidak pernah meninggalkan duduk, maksudnya selalu hadir, lil munadharati, dalam kuliah itu, ithnatai asyrota sanatan, 12 tahun. Fasara syarikuhu, maka jadilah temannya Syekh Istijabani jadi Syekhul Islami asy-Syafi'i lisyafi'ina, sebagai Syekh Islam atau pemimpin Islam untuk madhab Syafi'i, untuk orang-orang bermadhab Syafi'i. Wa huwa kana, dan ada temannya itu Syafi'iyan, adalah murid yang bermadhab Syafi'i. Itu contoh itu. Tidak boleh ragu, tidak boleh bimbang sehingga berhenti belajar, nggak boleh. Beberapa fase dalam sejarah kita memang kadangkala, dalam sejarah Islam maupun sejarah umum, kadangkala pendidikan itu terpengaruh dengan keadaan politik. Ya bukan kadang, sering terpengaruh dengan keadaan politik. Nah demikian juga pada sejarah Islam dulu. Begitu ada pergantian penguasa, ini biasanya kampus-kampus jamiah istilahnya, atau sekolah-sekolahannya, ini rektornya atau kepalanya ini pasti diganti juga. Ini yang membuat agak sedikit ada perubahan, dan juga yang membuat tidak stabil keadaannya. Cuma dalam kondisi seperti ini, jangan sampai kita sebagai murid, jangan sampai anak kita sebagai murid ini terpengaruh. Maksudnya tetap belajar. Yang dihikayatkan di sini, Syekh Istijabani pernah selama 12 tahun gara-gara pergantian kekuasaan ini nggak belajar di madrasah. Lalu gimana? Akhirnya ikut kuliah umum aja, ikut kuliah umum atau ikut ngaji-ngaji biasa aja.
Nah, selalu hadir dalam pengajian itu atau kuliah umum itu dia bareng-bareng bersama dengan seorang teman. Nah, temannya ini kebetulan madhabnya bukan Hanafi, madhabnya madhab Syafi'i. Karena istiqomah hadir, padahal cuma kuliah umum, jadi bukan madrasah, bukan. Bedanya kalau kuliah umum kan asal dengerin aja kayak begini, ini namanya kuliah umum, kayak begini aja. Kalau madrasah atau jamiah, universitas atau sekolah itu biasanya kan ada ulangannya. Di sini kalau saya suruh ulangan ya pada bubar ntar. Ada. Saya juga bikin soalnya males. Pilihan ganda segala ada esai ngoreksinya. Ini kuliah umum yang model-model seperti ini namanya kuliah umum. Nah, pada waktu itu perpindahan kekuasaan dan madrasah-madrasah juga berubah. Sebagian juga ada yang berhenti pembelajaran di madrasah itu. Al-Istijabani ini nggak mau berhenti belajar, dia tetap ikut ngaji atau munazarah model-model seperti ini yang nggak ada kelasnya, artinya nggak ada kenaikan tingkat, nggak ada ujiannya, tapi tetap ikut istiqomah dan terus berhenti belajar sampai 12 tahun. Meskipun berhenti belajar di jamiah atau madrasah, universitas atau sekolah, tapi dia tetap ikut ngaji 12 tahun istiqomah, tiap maghrib datang, akhirnya jadi juga hasil sebagai mufti atau sebagai orang yang layak memberikan fatwa, ulama, jadi orang yang masuk kategori ulama. Demikian juga temannya yang ikut ngaji bareng, datang tiap habis maghrib ngaji lagi, tiap habis maghrib ngaji lagi. Ini meskipun bukan sekolah atau bukan universitas, tapi karena istiqomah, itu yang namanya mantap tadi. Tidak ada fatroh, tidak ada kebimbangan dalam ngaji, meskipun bukan lembaga-lembaga formal, hanya ngaji-ngaji seperti ini ya, maka tetap bisa jadi. Karenanya banyak juga ulama-ulama kita yang bukan dari ini, yang bukan dari lembaga-lembaga formal, hanya dari pengajian-pengajian saja. Allah yarham Mu'allim Syafi'i Hadami, beliau ngaji tapi tiap hari saudara, dan diulang. Jadi bukannya jiro Ustaz, bukannya habis ngaji ditaruh, bukan, begitu ngaji diulang lagi. Tapi beliau ngaji dengan Habib Ali Bungur, beliau tiap hari. Yang memberikan nama Hadami itu juga Habib Ali Bungur juga. Hadami itu artinya yang cerdas. Ada seorang perempuan namanya Hadami dalam khazanah kesusastraan Arab. Itu ada perempuan namanya Hadami. Kalau orang-orang lagi berdebat atau lagi mengeluarkan pendapat-pendapatnya, ini perempuan datang, maka orang-orang pasti pada nurut sama perempuan ini karena perkataannya pasti tepat. Ya, qalat Hadami. Kalau Hadami udah berkata, maka udah pasti benar. Nah, ini Hadami ini dilihat oleh Habib Ali Bungur, diberikan nama untuk Mu'allim Kiai Haji Muhammad Syafi'i. Hadami ini nama tambahan. Tiap hari, bukan dari madrasah, bukan dari kampus-kampus universitas, bukan, tapi terus tidak ada fatroh, tidak ada kebimbangan dalam ngajinya. Nah, Bapak juga begitu, hadirin sekalian juga bisa begitu. Meskipun hanya dari pengajian-pengajian, tiap malam ngaji, di rumah diulang lagi, malam besok ngaji lagi, di rumah diulang lagi. Cara ulangnya kayak tadi, materi hari ini 5, materi yang kemarin 4, materi yang kemarin lagi 3, yang kemarin lagi 2, materi yang kemarin lagi 1, materi yang kemarin lagi udah nggak usah dibaca. Yang ke-6, 6 hari yang lalu nggak udah dibaca, udah otomatis tuh nempel. Coba dah, insya Allah itu bisa dipraktekkan. Yang penting tidak ada fatrah atau tidak ada kebimbangan dalam belajar. Wa kana ustadzuna Asy-Syaikh Qadhi Al-Imam Fakhrul Islam, dan ada guru kami Imam Fakhrul Islam Qadhi Khan, yaqulu, berkata guru kami Qadhi Khan, yang bagi lil mutafaqqihi, siogianya lil mutafaqqihi,
untuk orang yang ingin menguasai fikih, orang yang belajar fikih, ayyahfadha, hendaklah dia menghafal nuskhatan wahidatan, naskah satu, menghafal satu naskah saja, min nusakhil fikhi, dari beberapa naskah fikih, daiman, selamanya. Fayatayassaru lahu, maka jadi mudah untuknya, ba'da dzalika, setelah itu, setelah menghafal satu naskah, akan mudah hifdzu ma sami'a, menghafalkan materi yang dia dengar, minal fikhi, dari materi-materi fikih. Ini juga satu cara. Jadi ada 3 bahasan pada malam hari ini. Bahasan yang pertama hendaklah belajar dengan suara yang giat atau kuat, tidak terlalu kencang, tidak terlalu pelan. Kemudian yang kedua, jangan ragu dan jangan bimbang. Yang ketiga, kalau kita ingin membahas fikih atau ingin menguasai fikih, minimal ada satu kitab tipis, minimal ada satu kitab dasar yang kita hafal. Sapinah, dah hafalin Sapinah. Kalau memang kita mau bergelut dengan fikih, hafalin satu aja Sapinah. Nanti yang lain-lain insya Allah gampang. Ngaji Fathul Qorib atau Takrib, ngaji Fathul Mu'in gampang karena Sapinahnya udah hafal. Begitu juga kalau belajar ilmu nahwu, hafalin dah Jurmiyah, satu aja Jurmiyah udah. Jurmiyah aja hafal. Jurmiyah udah sampai mana Pak? Jurmiyah, hafalin satu aja Jurmiyah. Nanti Mutamimah, Imriti, Alfiyah nggak hafal nggak apa-apa. Yang penting Jurmiyah hafal, itu gampang nanti. Begitu dijelasin Mutamimah, dijelasin Alfiyah, pasti nyambung. Karena kitab yang pokok, yang dasar itu dia udah hafal Jurmiyahnya. Jurmiyah cuma segini Pak RT, paling cuma kalau di ini berapa lembar, paling 10 lembar, paling 10 lembar. Jadi kalau sama juz amma, panjangan juz amma, panjangan kalau sama juz 30, panjangan juz 30, apalagi sama 30 juz. Panjangan 30 juz. Nah itu sebagai dasar, maka harus ada kitab kecil yang dihafal. Nanti kitab-kitab yang berikut pembahasannya, kitab-kitab lanjutannya akan mudah sebab udah punya dasarnya. Faslun fit tawakkuli, wallahu a'lam bishawab. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una, warzuqna fahman nabiyyin wa hamdul mursalin harman malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.